Retail itu bukan problem menurut gua. Jujur ya, tapi kontrolnya. Oke, 83% win rate-nya. rasa dari RRQ juga. Tapi gini loh, Skylar lo kasih apa aja, di Nageno. Oke, program itu. Oh, tapi sekarang agak diubah nih. Tidak ada alpha. Dan ini berarti mereka kan dipaksa atau tim Liquid bakal coba buat ngajak main Assassin. Kayaknya malah mereka mau lupain deh untuk chip ya. Mereka ngambil Matilda, jangan-jangan. Iya, mereka juga ngelupain alfanya. Seperti yang tadi kita bilang, secara nggak langsung menggunakan band atau alpha itu mengurangi power dari Fabian secara nggak langsung. Lepasin Suyo nggak sih? Adu sama Matilda. Aku merasa kalaupun nanti Suyo ini masih dibuang gitu loh. Suyo di Fabian emang, tapi masih ada Matilda untuk hidup. Tapi itu Suyo sih. Tapi kalau dia mau ngambil perfect Hilda, kalau dia Suyo, Hilda sama mungkin Link terhadap seorang Susujin. Susujin power banget. Itu dia, Ben aja nggak sih Hildanya di sini? Wow, Suyo dan Matilda. Suyo Fabian Dibikin overthinking. Suyo yang belum pernah dipakai dengan Fabian, tapi kita udah lihat. Ini datanya, Tapi masalahnya hidup dengan Matilda juga power. Tapi itu lihat tadi, festival! Tepuk tangan dari festival! Gila luar biasa yang ada di luar sana. Adorado, nah ini dia. Yang dilihat tepuk tangan dulu dengan dia. Suyo, kita lihat Suyo Fabian. Akhirnya ya. Akhirnya kita bisa menyaksikan Fabian dan Suyo sebelum kita masuk ke set arena. Dan ini dia, aduh, Hilda. Tapi itu dia, Matilda dan Hilda. Wah, terus pick tiga, Assassin. Susujin. Mau main Link, main Hayabusa. Atau Ben yang lebih aman. Ben untuk Sujin. Oke, tapi kalau misalnya Matilda sih kayaknya Ben. Kalau Matilda ya. Karena Matildanya udah di Ini mulai pertanyaan baru. Apakah kita akan melihat Iritel dan juga Nathan yang di Ben? Oke. Karena kalau dipikir-pikir sekarang, permasalahan utamanya adalah Ben itu nggak bakal bisa escape tanpa Matilda. Betul. Kalau Matilda dan Numbers sama Nathan, itu akan menjadi berita buruk bagi RRQ. Tapi kalau misalkan di sisi lain, RRQ pernah ngebawain Matilda Iritel yang tentunya membuat si macan ini bisa ngerawang terus. Rawangnya ke depan ya, Ben? Iya, tanpa takut apapun. Karena ada Matilda di belakang sampingnya. Bos, ini bisa juga. Adanya Paramus. Paramus dulu. Itu dulu. Iya. Karena bagaimanapun, kalau kita ngomongin Zushin, dia nggak bisa burst langsung. Benar. Ditambah kalau dive ini dilakukan Suyo, ini akan bisa ngebuat dia terperangkap kalau dia punya karakternya. Oke, Coach Age, apa nih yang dibutuhkan untuk kedua belah tim nih? Dari segi draftingnya dulu. Wah, kalau dari aku ya, untuk RRQ, dia butuh marksman yang bisa main banget sama Matilda. Ixia, Ixia Iritel, Iritel. Kalau Ixia mungkin gampang dimasukin sama Khalid dan Suyo. Ini masih ada Nathan, ini masih ada Arado juga. ya jangan-jangan Nathan Matilda. Bisa. Gua nggak setuju sih Nathan di RRQ, gua nggak setuju. Oke. Karena menurut gua itu mengurangi power Skylar. Karena Skylar harus nunggu item dulu. Farmnya terlambat dan rotasi dari hidup. Ini bingung dia. Dia mau fokus ke siapa? Tapi lagi-lagi syarat untuk Cascute dan MMF. Karena tadi dia tahu nih Ci, diimbangin rotasinya ya kan? Diimbangin rotasi healnya pakai Benedetta. Makanya di sini ditutup aja mendingan. Jadi dia ambil Nathan di sini karena ini tahu di band. Gua jujur jangan sampai Nathan sih. Jangan sampai Skylar ini kesulitan di goal lane-nya gitu loh. Karena mereka butuh banget gimana caranya Skylar bisa farming mobility sendiri. Iya. Farming mobility ya. Cloud Mungkin Bruno bisa jadi. Bruno juga bisa jadi. aku merasa kalau Cloud itu bisa ngejauh banget untuk Zushin. Jadi kayak kejar-kejaran. Blink in, blink out gitu loh. Ditambah lagi blasting buat from Skylar ini kemarin berasa mendapatkan kemenangan untuk RRQ loh. Lawan dari tadi, tapi Nathan. Tetap karena mereka yang hero pegangannya Skylar. Ya, mereka butuh untuk habisin badan depan kan Suyo dengan si Khalid. Ini harap sih menurut gua. Kalau mereka mau Khalid, yes. atau One-One. Karena ada Matilda, Hilda, Bane. One-One masih possible di sini. One possible. Tapi metode late game biasanya kalau udah punya dua badan, hari free. Oh, Beatrix. Oke, tapi Beatrix yang sendirian. Sendirian tidak ada pairingan pick off. Tidak pairing, pick off. Tidak ada pairingan. Sayang gak sih? Aku bilang bakal sayang sih, karena di game pertama pun kebetulan karena ada chip aja itu. Kebetulan ya, untuk bisa main flanking ke belakang. Iya. Wow. Stopper. Karena nanti Suyo, Hylos, Khalid kalau misalkan ada di tengah cutting fight, bakal kacau kalau ada Frigid Glass. Dan ini close combat. 3 punya close combat. 1 di backline dan sosok dari Yeskiel
ini kayaknya bukan sebuah masalah untuk dari front to back ya. Ya. Kayak menurut aku sih berat banget loh untuk Liquid. Aku bilang Kalau dari ada aku Aurorin mungkin juga. ke Liquid Oji. Kamu Wow. Liquid? Suyo. Suyo? Wow. Suyo. Oke. Aku ada RRQ sih. Ada Matilda soalnya. Oh, mau? RRQ Aurorin. Oke, tentunya kita mau menyaksikan apakah match point di tangan RRQ atau Liquid akan bounce back. So, Caster, take it away. Game yang keempat akan kita jalankan lagi. 2-1 untuk RRQ Hoshi. Oke. Akan seperti apa lagi hasilnya ini ya? Tapi sebelumnya, dengan semangat yang masih membara, sekali lagi untuk menjambut game yang keempat, Eldorado, mana suaranya? Ternyata makin malam makin rame. Terlihat ya kali ini semuanya memenuhi Eldorado dan lihat Yeskiel akan membalaskan apa yang sudah dialaminya di game sebelumnya bahkan. Yep, Pride of Ice. sudah terpecah di 30 detik pertama. Dan Dairon di tempat yang berbeda, ada hasil yang beda juga. Itu dia. Sebuah pergerakan yang cukup template, mencoba untuk cut. Dan ternyata tim Liquid ID udah tahu solusinya dan bahkan di bawah menit yang pertama, Fabian dengan Suyonya udah dapetin 1 poin kill. Yep, dan Widi pun menunjukkan satu aksi terbarunya lagi dengan Khalid Rom, walaupun kemarin juga sempat ada di beberapa tim yang lain. Tapi sekarang coba lihat Widi membuat sebuah pagar yang cukup maju agar tidak ada yang benar-benar bisa masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan di atas, santai dulu seperti ya bagi Skylar. Iya, dan terangkat lagi dan itu dia ya, permainan agresif. Sebenarnya secara poke damage, kalau ngelihat dari range juga nih yang menyelipkan Rapture di dalam tubuhnya, dari satu buah Hellstone Blaze-nya juga kan ngepoknya terus-terusan. Cooldown-nya juga cepat lagi, cuma 5 detikan aja. Oke, ada flicker dan satu yang terakhir range-nya hampir saja, tapi untung flicker sudah dibuang. Pride of Ice dalam masa cooldown. Oke, itu bakal menjadi informasi yang sangat-sangat mahal pastinya. Dan di menit yang pertama, sekarang tim Liquid ID kembali memimpin dengan 721 gold lead-nya. Sementara ngeliat dari Fabian, ya ini, the power of Suyo. Dan RRQ berarti tipikal yang berani untuk lepas hero-hero yang lagi overpower ya. Yap, disembur tadi dengan Soul Silver yang emang udah diperlihatkan ya. Begitu besar damage, begitu masif damage yang bisa dihasilkan oleh Suyo dengan satu skill tersebut. Oke, dan teritori dari area Turtle sekarang sudah mulai dikuasai juga oleh tim Liquid ID. Bahkan tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes yang berarti, bahkan kayaknya upaya dari RRQ untuk intip ke area Turtle aja gak ada. Sulit, sulit banget. Terdengar di belakang kita bagaimana teriakan dari masing-masing super fans. Mereka masih ada. Masih ada bahkan di festival ya, di luar sana tuh rame banget. Iya, Keren ya, walaupun mungkin ini adalah kaum-kaum yang kalah cepat war. Kalah cepat war tiket ini. Ya, kaum-kaum ketikung. Buset deh kom-kom ketikung. Yang penting mah di luar mah sendal jangan ketukar ya. Pasangan juga tuker juga. Lah gimana itu? Takutnya salah bawa pulang kan. Tapi ya, kembali lagi dari bagaimana Hilde akan memberikan satu buah presensinya di area jungle ini di tim Liquid ID. Lagi dan lagi Dairon benar-benar dikoyak tapi tidak ada jalan pulang untuk Dairon. Ya, dan tidak ada hal yang sama untuk kedua kalinya harusnya ya. Ini udah kebaca. Ini udah bener-bener juga langsung diantisipasi sama tim Liquid ID. Yap. Terlihat di bagian atas juga ada beberapa migrasi dari player hierarchy. Mereka berkumpul 4 player in total tadi. Namun dengan Hellstone Blast tadi yang sudah ngecek ke dalam rumputan kecil. Ada Khalid yang bersembunyi. Besar Tornado dikeluarkan tapi jarak masih dimiliki oleh Idok. Oke, masih cukup aman sejauh ini. Tapi masalahnya kali ini tim Liquid ID memberikan adaptif gameplay. Dengan ngasih lagi Hildanya di first pick bahkan. Yap, dan pertempuran kembali terpecah. Ada satu lagi entropi yang dihasilkan dan Widi. Hampir saja Widi masih selamat dengan satu flicker yang dia miliki. Itu flicker tepat waktu, kalau nggak tepat waktunya dia bisa tumbang. Dan sekarang kembali belum ada poin kill yang bisa diciptakan oleh RRQ Hoshi. Bahkan ini Widi gak pulang, Widi hadir lagi untuk bisa ngeganggu Karasutujin. Yep. Karena kadang kalau flicker kecepatan juga kalau momentumnya nggak tepat ya, interference malah membuat flicker kita nggak kemana-mana. Iya, jadi flicker di tempat ya. Kalau flicker di tempat, nah ini benar-benar nih 1v1 situation antara Hilda dan juga Suyo. Tapi ada bala bantuan yang dihasilkan oleh Yeskiel. Dairon yang mau pergi ke arah mana, langsung aja begitu saja.
berhasil didapatkan kembali, tapi waktu sudah dicoba untuk Dairon akan diberikan kepada rekan-rekannya. Ada big nasi pemain yang memang sudah terlihat, tapi pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Rizja dengan Perawan sudah mulai terpecah lagi. Rizja berhasil dihancurkan, mereka kembali berhasil diusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Coba nih Yeskiel memanggil Stella kembali mendekat dan satu terakhirnya didapatkan oleh Iron Shiki. Oke, dan kali ini tim Liquid ID benar-benar bisa menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan kedua kalinya. Pergerakan yang dipatahkan karena lumayan template nih untuk Hilda yang ngekat. Itu sama aja kayak baca buku 2 kali. Ya. Sama aja kayak balikan sama makan. Wadaw, ya ilah masih balik aja. Oke, lanjut lagi di atas. Ada keuntungan besar yang didapatkan oleh Iron Shiki. Ini biru passion dikeluarkan. Platingan sudah diselesaikan dan sekarang Hilda ditahan untuk tidak bisa mendekat dan kemungkinan besar otot turretnya bisa dihancurkan pula, tapi Aran ditabrak dengan Circling Eagle. Wah, kuat gak sih ini kuda yang benar-benar nahan semuanya juga akan ada di lini depan dengan bermodalkan satu buah Legend Gem aja dan juga Dominance Ice. Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan tapi ternyata tidak. Untuk satu Frost Priest tadi yang memang tidak tepat waktu ataupun tidak tepat mengenai Aran. Ada Ranger Apathy masuk dari Iron Shiki. Oke, one shot, one kill dari Iron Shiki, serangan jarak jauh yang akhirnya membuat adanya eksekusi atas inisiasi yang dilakukan tim Liquid ID. Sejauh ini belum ada mistake yang terlihat seperti di game kedua dan ketiga tadi, Pak. 7 poin kill tanpa balas sejauh ini. War X sekarang ada di dalam tubuh Suyo. Papian di atas sendirian. Beda 3 dan 4 level. What? Itu Evil Queller ya. Dipanah kayak begitu, sakit. Dari jarak jauh. Iya. Itu kayak kepanahnya Sun Shin zaman dulu kan. Ya masih pas masuk meta. Alright, tapi kembali lagi kali ini dengan 7 banding 0, 6.800 di menit yang ke-6. Yep. Sejauh ini yang paling jauh. Ini sejauh ini yang paling jauh ya? Iya. Oke. Kalian, apakah keberlanjutan yang emang benar-benar dimiliki oleh tim Liquid ID dengan keuntungan yang udah mereka Waduh. bikin akan terus berlanjut dan Susujin tanpa ada balasan, tanpa ada upaya untuk bisa melawan, tidak bisa memberikan perlawanan begitu masih pula, namun untuk sekarang mereka benar-benar diusir mundur lagi dengan Orange Buff, berhasil diamankan, outer turret mid berhasil dihancurkan harusnya dengan berkumpulnya Renner Apathy sudah terlihat satu katapult akan menjadi pembantu mereka. Wow, targeting mahal dari Widi. Dia benar-benar ngincer dan Sutsujin lah yang menjadi korban. Membuat kali ini objektif kembali ditabung. Turtle kembali diamankan oleh Fabian menjadi perfect turtle untuk tim Liquid ID. Dan Susujin tertinggal 4 level, bakal Entropy dipaksakan untuk keluar lagi. Wah ini ngeri sih, reset yang dilakukan oleh tim Liquid ID benar-benar ditunjukkan kali ini. Glowing One udah selesai. Oleh Yeskiel, ini akan kembali memberikan damage besar. Dan ada reduce pastinya dari Lifesteal dan Dairon. Semena-mena gitu Papian tadi masuknya ya. Kuat gak sih dia fighter? Kenapa Suya juga dari tadi kita lihat di band terus-terusan dan benar-benar di first pick kali ini menjadi impact yang bagus banget. Oke, itu dia. Buset deh, ada Weskar dikeluarkan tapi Iron Shiki berhasil mundur ke depannya berbeda. Flicker sudah dikeluarkan. Oke, ada flicker untuk mundur dulu ya, ada informasi juga yang disampaikan. Tapi masalahnya bukan cuma dari sekedar flicker kan. Tactical reposition juga ini lumayan ngeri buat ngedash ke depan. Ngeri-ngeri sedep nih ya, tapi Susujin masih punya retribution untuk menyelamatkan satu buah purple buff miliknya, namun di arah top lane Iron Shiki dengan Nibirusnya. Oh, Wait, ini dia. Tidak ada flicker dan harusnya Iron Shiki sempat mengubahkan Weskar namun ternyata dibalaskan begitu saja. Maka sekarang Widya pun berhasil dihancurkan. Terjadi satu mistake dari pemain tim Liquid ID di mana Papian yang masih berhasil mundur dan juga sekarang sekali lagi mencoba menghancurkan satu Papian dan mereka berhasil untuk bisa membalaskan 3 poin ke Semak dengan sangat cepat. dan itu dia satu pergerakan dari Iron Shiki yang terpunish dengan Frigate Glacier. Targeting memang tadi kena 3 orang sekaligus dari Raging Sandstorm. Namun apalah daya, di dalam satu buah inner turret dive terlalu jauh. Dan itulah zona bermain dari RRQ sehingga satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID bisa dipunish. Yep. Dan ada bonus seperti di mana sekarang Aran yang benar-benar diajar. Araja langsung dikomen dan Aran menghilang. RRQ bangkit. Momentum dipegang oleh RRQ. Walaupun memang dari tadi Susujin 0-3-0. Tapi momentum yang akhirnya bisa diciptakan membuat kali ini pun dari seorang jungler dari RRQ Susujin bisa mengejar dan bahkan setup duluan ke arah Lordnya. Yap, cuman level masih sangat terlihat jelas perbedaannya.
Ada satu orang tadi langsung dibanting YSKL menjadi orang terdepan. Widinya mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, akan langsung maju ke bagian depan. Lolotnya berhasil didapatkan oleh Aerochiki. Coba lihat beberapa pemain langsung ngajak kaji, tapi Dairon jamnya tidak suka. Widinya menjadi orang terdepan dengan satu kick and gotcha. Terlalu lama Widi mendahan. Seluruh damage akan di bagian depan, tapi bagian mendapatkan nidok pula. Oke, wow, Ren Rapati yang memang kena kepada Skylar, tapi HP-nya masih cukup banyak sehingga tidak langsung bisa dieksekusi. Namun momentum kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Mereka secure Lord, mereka akan paksa inner turret bisa dihancurkan. Yap, itu dia beberapa pemain tadi sudah berhasil dihilangkan. Sutsujin tertangkap basah, ada satu dari catch dan Sutsujin tidak bisa pulang karena sekarang ada Fabian dan juga YSKL. Semua dari source skill yang dikeluarkan digocek oleh Fabian. Di shutdown dan satu ball transfer away. Oke, Aran numpang lewat saja, tidak ada pola damage yang sangat-sangat dekat dengan dirinya. Namun sekarang dia ditembak sakit banget. Dan Raja, ada Nebir Special dikeluarkan kembali. Itu Grass Pathway cuma ngasih batas doang ya? Yap. Nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat, ya. Tolong jangan sentuh Lord saya. Betul, punten selur. Kalau punten jawabnya apa? Ah, Rampes. Mangga. Oh, mangga iya. Sampurasun. Kagak tahu, Sih udah Ul. seminggu di Bandung masih belum ngerti juga. Oke, Athena Shield diamankan juga nih untuk Widi. Ren Rapati masih belum menggapai ke arah seorang Skylar-nya, tapi setidaknya nih ada pasif dari Big Blue Red top lane yang sudah tertrigger. Yap. Berkumpul 5 player sekarang di area mid. Ada satu lagi Queen Swing yang udah didapatkan oleh Fabian, akan semakin pede lagi untuk maju. Bisa membabar habis pemain-pemain dari RRQ. Iya, ini modal untuk dari Skylar juga udah cukup harusnya ya. Ada Stadium, ada Feather Heaven, dan juga Holy Crystal. Divine Gleam bisa jadi pilihan selanjutnya, sementara bermodalkan juga tadi Fury Hammer langsung ke arah Blade of Despair. Sekarang sudah ditambahkan kembali oleh Malefic Roar dan juga Hephaestus. 1000 keunggulan yang dipegang oleh Aaron Shiki. Yap. Purple buff sekarang diamankan. Purple buff berhasil diambil. Oh, ini makin tertekan sih, tapi balik lagi. Nathan ini hero spesialis comeback. Ya kan, yang udah kita lihat, tapi berarti sepanjang rally ini Nathan win rate-nya masih 0%. Dan apakah akan kembali dipecahkan nih sama RRQ untuk bisa dapetin kemenangan atas penggunaan dari Nathan. Dan juga template gameplay dari Hilda yang sebenarnya dari tadi dirusuh terus-terusan. Tapi masalah ini ngerusuhnya adalah Suyo. Durability-nya kencang, damage-nya juga Damage-nya ada, kencang. dia punya dash ability juga. Paket komplit tahu Dan semua. bukan kayak Alpha yang on Widi Cat. Weh, Skylar cukup berani Skylar tadi. Iya. Entropi dikeluarkan dan berhasil mundur. Nah, itu dia. Muter baik tuh. Yap. Coba kena siapa nih kira-kira? Iya. What? Sisa 2 ber-SP saja. Gak Begitu masalah. menyakitkan damage dari Renner tadi. Nah, itu dia taktikun dulu gak sih? Muter, kena yang mana. Orange buff-nya udah dikantongin sama Iron Shiki. Tapi masalahnya itu yang kena juga Idok ya. Dengan, walaupun memang dia roamer, tapi balik lagi yang digunakan adalah support. Sehingga durability-nya nggak terlalu besar, tapi ya nggak perlu waktu juga untuk Again. recall. Karena adanya Flash of Ulysses, Guiding Wind ngebuat akhirnya shield-nya pun bertambah, HP-nya pun bertambah. Raging Sandstorm tadi digunakan oleh Widi untuk mundur. Yap. Mundur kembali tapi setidaknya sekarang udah masuk menit 12. Skylar harusnya udah bisa menjadi satu orang dengan damage dealer yang bisa dihantarkan dengan begitu besarnya. Ya, tapi masalahnya ada Lord juga nih. Betul. Yang diamankan oleh tim Liquid ID 8.500 gold keunggulan yang dipegang. Bahkan kalau melihat dari turretnya juga di sini masih belum hancur ya. Ya. Masih utuh 9 walaupun di atas tinggal, wah kesenggol aja hancur itu mah. Ya, atas aman, bawah aman, tengah aman. Mereka hanya tinggal wave manajemennya aja akan seperti apa. Dan Lord bergerak lewat mid. Yap, dan Winter Crown tadi udah dimiliki sama Fabian. Yap. Dia bakal lebih berani lagi nantinya untuk dive in, untuk bisa bertahan jauh lebih lama di lini paling depan. Tapi ini dia lane yang ternyata bawahnya agak sedikit ketahan nih Pak. Jadi kayaknya nggak akan ada trillion push yang dioptimalkan juga oleh tim Liquid ID karena tengahnya udah masuk duluan. Yep. Dan di atas wave minion akan masuk di tengah. Lordnya sudah langsung membantai. Tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Widi. Coba di bagian terdepan. Fabian ada coba tapi Skylar aja berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja di bagian belakang daerah mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi Aeroshiki masih berhasil selamat. Dan sekarang Fabian beserta kawan-kawan mereka bersiap untuk bisa memenangkan di game yang keempat. Dan ada rapat yang gol mereka siapapun. Winter Crown dikeluarkan. Sesuatu berhasil dihancurkan. Dan game yang keempat menjadi milik dari tim Liquid ID. Dan ternyata tim Liquid ID punya Widi. Itu dia inisiasi yang mengerikan, Raging Sandstorm yang selalu punya target yang mahal. Tim Liquid ID menyamakan kedudukan dan rally dari Best of 7 series ini akan semakin panas. Minim